Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan di bulan si Ramadan ini itu mendapatkan 10 kali lipat sampai sab'imi'ah bid'in, sampai 700, bahkan sampai ila ad'afan kasirah, sampai lipat ganda yang tidak terbatas. Saya ulangi lagi ya, mengucapkan salamnya biar pahalanya lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bidawatihi wa tamassaka bisunnatihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil amma ba'd. Baik, fokus kita aja deh ke tayangan yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, peserta Sematren Ikhwan ya, yang laki di tanggal berapa nih? 27, hari yang ketiga ya, hari Rabu, hari yang ketiga pelaksanaan Sematren. Alhamdulillah, kita langsung aja karena waktu. Kita maksimalkan aja, kita optimalkan. Tadi bukan muncul. Baik anak-anakku sekalian, sekarang temanya apa nih? Tarikhul Islam ya, Tarikhul Islam, tentang sejarah Islam. Anak-anakku sekalian, Islam itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Islam itu tinggi, nggak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Jadi Islam itu adalah aturan hidup, pedoman hidup. Pedoman hidup dalam kehidupan seluruh aspek kehidupan manusia ya, seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi bukan hanya masalah ibadah kita merujuk kepada Islam, tapi urusan bernegara ada gak dalam Islam? Ada. Urusan keluarga ada gak dalam Islam? Hampir semua segi kehidupan itu bisa merujuk kepada Islam. Tinggal bagaimana kitanya nih, mau pakai atau tidak gitu, mau merujuk pada Islam atau tidak dalam keseharian kehidupan kita. Kalau lagi bermain, mau gak kita saat bercanda, main dengan teman, mau gak merujuk pada Islam? Itu yang kadang-kadang kita ingin, tapi kenyataannya suka berbeda ya, tidak mudah. Kadang kalau lagi bercanda, lagi bermain di lapangan nih, masih di lapangan sekolah. Saya kemarin dengar-dengar sebelum Ramadan kayaknya, itu masih ada anak-anak main basket, rebut-rebutan bola, itu kata-kata binatang bisa keluar gak? Ada sebutan nama-nama binatang yang muncul ya, kepada siapa? Kepada sama temannya. Apa biasanya tuh?
Pokoknya nama-nama binatangnya sih nggak ada masalah ya. Binatang yang nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kita manusia yang menyebutkan teman kita dengan nama binatang. Nah itu yang kelihatannya simpel ya. Bahkan udah biasa banget ya, udah biasa banget kita memanggil teman yang lain dengan sebutan binatang. Itu yang jadi hal bagaimana caranya kita menghidupkan kembali. Oke, next. Ini nih. Ada tokoh Islam di Mesir mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tinggi ya. Tadi ya Islam itu tinggi, mulia. Islam itu tertutup oleh siapa? Oleh kondisinya umat Islam. Islam itu tinggi ya, hebat ya, nggak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tapi pada kenyataannya seringkali dalam kondisi yang negara-negara internasional, negara Islam itu sekarang gimana posisinya? Negara Islam yang mayoritasnya umat Islam superpower gak? Gimana? Kekuatan militer kita dibandingkan dengan mungkin salah satu negara Islam misalkan siapa? Indonesia termasuk yang negeri besar ya, mayoritas Muslim, terbesar, salah satu yang terbesar di dunia. Jadi gini, beberapa negeri Arab nih, negeri Arab tuh kecil ya, cuman puluhan juta. Kalian bisa bayangkan nih, negeri Arab, satu negeri Arab itu cuma 10 juta, 15 juta gitu ya, 20 juta. Kita berapa juta nih penduduk Muslim di Indonesia? 200 lebih ya, 270 lebih gitu ya, 270 juta. Kemarin kan ikut banyak ikut, sebagian besar ikut pilpres. Nah ini jumlah umat Islam ini sangat besar di Indonesia. Tapi gini, militer kita udah bagus ya, militer kita termasuk militer yang kuat. Tapi posisinya kalau nggak salah ada sekitar 15 atau antara 11 sampai ke 15. Yang 5 besar itu siapa? 5 besar masih dominasi negara-negara barat, terutama Amerika, Rusia, Inggris, Prancis. Wah itu udah negara-negara besar. Sebetulnya kalau negeri Inggris kecil ya, Inggris itu kecil, tapi kekuatan militernya termasuk yang 5 terbaik di dunia. Itu jadi problem buat kita umat Islam gitu ya. Nih kita lihat nih, betapa orang Barat mengagumi konsep dalam Islam ya. Misalkan dalam bernegara nih, perhatikan nih, dia tuh digambar ya. Thomas Jefferson itu siapa? Salah satu pendiri negara Amerika. Jadi orang mendirikan negeri Amerika tuh didirikan ratusan tahun ya. Di konsep tuh, jadi ada perang saudara yang lama di Amerika, perebutan kekuasaan kan dikuasai oleh Inggris, ada Prancis. Itu rebutan untuk menguasai wilayah di Amerika. Itu perang saudara ratusan tahun di Amerika ya. Dan akhirnya gini nih, ketika akan membangun negara Amerika, salah satu pendirinya Thomas Jefferson ini, dia megang Al-Quran sebagai apa? Sebagai rujukan referensi untuk merumuskan apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh Amerika. Bagaimana untuk membuat negeri Amerika yang sekarang ini kita kagumi, negara-negara besar kagumi, negara-negara dunia kagumi, itu ketika dia membentuk negara Amerika, dia nyontek konsepnya dari Al-Quran. Itu Thomas Jefferson. Tuh jangan salah tuh, kita sebagai umat Islam jangan minder. Tokoh
pendiri Amerika pun dia merujuk Al-Quranul Karim untuk mencari konsep mendirikan negara Amerika. Lanjut, anak-anakku sekalian, sejarah Islam ini sangat-sangat luas ya. Yang paling utama sekali ini nih, ini harus kita kuasai dengan baik nih, sejarah hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dibilang dengan Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawi itu artinya perjalanan hidup baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari apa? Dari sejak dia dilahirkan sampai dia wafat. Kalau dalam periode dakwah di Mekah itu, kalau dalam periode dakwah ya itu dipecah, ada dua ya, ada Mekah, ada Madinah. Dari Rasulullah lahir sampai sebelum hijrah itu di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah sampai Rasulullah wafat. Ini tidak bisa tidak nih, tidak bisa tidak, sebagai seorang muslim kalian harus paham dengan baik nih sejarah Rasulullah periode Mekah sampai periode Madinah, sampai wafatnya Rasulullah SAW. Termasuk yang paling penting apa? Perang pertamanya Rasulullah berhadapan dengan pasukan kafir Quraisy, itu perang apa? Perang yang paling menentukan. 300, kurang lebih 300-an kaum muslimin berhadapan dengan hampir 1000 kafir Quraisy, 3 kali lipat ya. Jadi lawan itu 3 kali lipat. Itu perang pertama yang kata Rasulullah, sekiranya kata Rasulullah, pasukan Islam kalau kalah perang yang pertama, maka Allah nggak akan disembah lagi di muka bumi. Jadi kalau kalah, Rasulullah terbunuh, udah selesai, nggak akan sampai Islam ke kita. Jadi terputus langsung di perang yang pertama. Perang apa tuh? Perang Badar. Perang Badar itu masih di Mekah ya, di Madinah. Nggak lama setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Oke, anak-anakku sekalian, ini kita lewati aja ya. Ini kalian kuasai dengan baik nih sejarah Rasulullah, siapa orang tuanya, ahlul baitnya. Karena gini, pernah Rasulullah mengatakan, nih harus nih kepada anak-anak nih, kata Rasulullah, adibu auladakum. Rasulullah nitip nih kepada semua orang tua ya, kata Rasulullah, adibu auladakum, ajarkan kepada anak-anak kalian ala salasi solin, atas 3 perkara. Yang pertama kata baginda Rasulullah, hubbi nabiyikum. Jadi orang tua itu harus mengajarkan kepada anak-anaknya cinta Rasul, wa hubbi ahli baitihi, dan kemudian cinta kepada keluarganya Rasulullah. Jangan sampai nggak tahu siapa keluarganya Rasulullah, siapa istrinya Rasulullah yang pertama. Siapa anaknya Rasulullah? Anaknya Rasulullah yang kemudian punya keturunan sampai ada anaknya yang bernama siapa? Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan dan Husain. Itu siapa ibunya? Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ini adalah anak perempuan Rasulullah yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah. Dan nanti kalian perlu tahu nih, kenapa harus tahu siapa itu Sayyidina Hasan, siapa itu Sayyidina Husain? Karena apa? Karena nanti, mau masuk surga kan nih? Mau masuk surga? Mau masuk surga sebagai orang tua atau sebagai anak muda?
Nanti di surga, woi perhatikan nih, pemimpinnya pemuda di surga itu adalah Hasan dan Husain. Jadi jangan sampai kalian sebagai anak muda nggak tahu di nanti di yaumil akhir pemimpin pemuda di surga tuh rombongannya siapa nih gitu. Jangan-jangan nyari-nyarinya bintang Korea lagi. Cari bintang Korea ya nggak ketemu lah surga gitu. Carinya siapa? Hasan dan Husain. Itulah pemimpin pemuda di surga nanti itu. Nah itu adalah cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Fase yang kedua. Fase yang kedua yang harus kita kuasai dengan baik dalam sejarah Islam adalah masa Khulafaur Rasyidin. Kalian perhatikan tuh tahun-tahunnya. Masehi lah ya, kita ambil Masehi yang gampang. Tahun 600-an, tahun 600-an Masehi ya. Itu zaman Rasulullah sampai zaman Khulafaur Rasyidin, khalifah yang 4. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Jangan sampai nggak kenal ini. Ini di antara sahabat yang dijamin masuk surga dan disebutkan oleh Rasulullah SAW, diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyampaikan kepada sahabat yang lainnya, disebut sama Rasulullah langsung ya. Kata Rasulullah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman bin Affan fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah. Sampai ada 10 orang yang disebut langsung namanya. Mereka itulah orang-orang yang dijamin masuk surga. Karena apa? Karena perjuangan dan amal solehnya. Jadi bukan hanya dijamin kemudian Abu Bakar As-Siddiq santai-santai ya, nggak ada. Jadi kayak gini, kalau kita dibilangin nanti semuanya nih peserta sanlat hari terakhir semuanya berhasil meraih predikat takwa. Amin, kita amin. Walaupun udah selesai. Terus gini, permasalahannya adalah kadang-kala kita udah dibilang bakal jadi orang takwa, tapi besok-besokannya malah sanat jadi nggak masuk gitu ya, sangat nggak masuk. Terus kemudian besok-besoknya lagi malas terawih, malas baca Quran gitu ya. Padahal udah dibilangin bakal menjadi orang yang akan meraih gelar takwa di akhir Ramadan. Nah ini beda dengan para sahabat nih. Para sahabat ini disebutkan namanya bakal masuk surga, tapi mereka termasuk pejuang-pejuang sampai akhir hayat mereka. Lanjut. Jangan lupa ya tahun-tahunnya. Ini banyak nanti lintasan-lintasan sejarah Islam. Setelah masa sahabat, ada yang namanya masa kekhalifahan Islam. Udah perhatikan, Islam mulai menyebar ya, ke wilayah di luar Jazirah Arab. Jadi Islam itu sudah mulai ekspansi menyebarkan dakwahnya. Bahkan di zaman Umar bin Khattab itu sudah terjadi pertempuran Islam, pasukan mukminin melawan siapa? Melawan kekaisaran Parsi. Sudah ketemu pasukan Islam berhadapan dengan pasukan Parsi ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyebarkan dakwah Islam. Nah ini yang berikutnya nih. Yang berikutnya masa kekhalifahan Islam, ada sejarah Daulah Umayyah. Kemudian di Syria ya. Kemudian yang kedua di Spanyol. Ini jangan bayangkan nih.
Nanti kita lihat. Yang ketiga, sejarah Daulah Abbasiyah. Ini masih tahun, bayangkan dulu ya, bayangkan nih. Di tahun 700 Masehi. Kebayang nggak kalian? 700 Masehi, Islam sudah punya pasukan yang sangat kuat, menaklukkan beberapa negara-negara besar yang lainnya di sekitar Jazirah Arab. Lanjut. Nah, ini diantara nama Khalifah Islam. Dilihat tahunnya ya, dilihat tahun sejarah ini, memang nih sejarah Islam. Yang paling fenomenal terkenal adalah Umar bin Abdul Aziz memerintah tuh pada tahun 717 gitu ya. Kalian bisa bayangkan nih, dan ini termasuk yang fenomenal nih, pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Fenomenalnya apa? Fenomenalnya itu adalah sampai gini, sampai pemerintahan Islam dan rakyatnya itu mencapai kualitas masyarakat yang makmur. Sampai dikabarkan pada saat pembagian zakat nih, zakat itu kan akan dibagikan untuk siapa? Untuk mustahik, itu orang-orang miskin, orang-orang duafa yang membutuhkan ya. Ternyata di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika akan dicari mustahik di kalangan kaum muslimin, dicari beberapa pelosok gitu ya, di perkampungan-perkampungan, didata ada gak orang duafa, orang miskin yang berhak untuk menerima harta zakat. Ternyata ketika dicari keliling-keliling, ambil ya, tidak ditemui seorang pun kaum muslimin yang layak untuk menerima zakat. Ternyata semuanya makmur ya, hidup dalam berkecukupan, makmur. Itu di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Kalian perhatikan tahun-tahunnya ya. Jadi yang kita bahas ini masih tahun 700-an. 700-an. Amerika udah ada belum? Belum ada lah. Eropa aja nih, kerajaan-kerajaan besar Eropa belum ada gitu. Belum ada kerajaan-kerajaan besar Eropa, belum ada, kecuali Romawi. Kecuali kekaisaran Romawi, cuman satu doang itu. Tapi di Inggris, di Jerman, di Prancis itu masih barbar. Jadi kehidupannya masih kehidupan yang terbelakang ya. Masih kehidupannya, kalau terbelakang itu ciri-cirinya aja wilayahnya itu becek. Jadi wilayahnya becek, kotor gitu ya. Gambaran kita tuh gambaran orang-orang barat yang belum kenal mandi. Mandi aja orang barat belum kenal ya, tahun 700 nih. Kota udah ada belum? Belum ada yang namanya kota London, Prancis, nggak ada ya, belum. Itu kotanya dibangun tahun 1800-an ya. Yang kita bicarakan sekarang tahun 700, Eropa belum ada apa-apanya. Lanjut. Yang kedua nih, ada masih lihat tahunnya ya. Masih di tahun 700 sampai sekarang 900 nih, bergerak nih. 900 Masehi. Islam sudah sampai ke daratan Eropa, Spanyol. Bukan hanya sampai ya, tapi sudah menaklukkan wilayah Spanyol. Kebayang nggak tuh kalian? Jadi tahun 900 Masehi, Islam sudah menguasai Spanyol. Pasukan Islam sudah ekspansi dakwah sampai ke Spanyol dan kemudian mendirikan beberapa kota-kota indah di Spanyol. Salah satunya adalah Cordova ya, Cordova. Jadi kalian jangan salah nih. Sebelum ada
Eropa sebelum Eropa maju, sebelum Eropa kenal bola segala macam, itu dulu Eropa tahun 900-an sudah pernah dikuasai oleh umat Islam. Jadi pasukan Islam bahkan pada tahun-tahun ini ya, pada tahun-tahun ini nih 700, 800, 900 itu pasukan Islam bahkan sudah sampai nyaris masuk ke kota Prancis gitu ya, ke kota Paris tuh. Jadi udah masuk ke kota Tours di Prancis. Jadi Eropa dulu ya, dulu Eropa pernah ketakutan akan masuknya pasukan Islam gitu ya. Tahun berapa? 900-an ya, tahun 900-an. Lanjut. Nih ya. Sambil dibaca sedikit ya. Betapa dulu tahun 700, tahun 800 Islam sudah berkembang di Spanyol. Bahkan sudah bisa membangun kota-kota bagus ya, kota-kota yang bagus yang maju, bahkan termasuk pengairan, gedung-gedung yang bagus gitu ya, itu ada di Spanyol. Kemudian termasuk perpustakaan, maka dikatakan berkembang pusat pemerintahan, ilmu pengetahuan dan peradaban dunia di Spanyol. Yang membangun siapa? Umat Islam. Tahun berapa? Ya 700, 800 sampai 900 Masehi. Pada saat itu orang Barat belum kenal ilmu pengetahuan, belum kenal ya, belum berkembang ilmu pengetahuan. Tapi umat Islam sudah mengembangkan ilmu pengetahuan, sudah mengembangkan gedung-gedung bagus, megah, hasil karya arsitektur umat Islam. Jadi kalian perlu tahu tuh, dulu Eropa pernah dikuasai umat Islam, gitu ya. Tapi nggak sampai Roma ya, Roma belum. Kalau kata Rasulullah, nanti di akhir zaman Islam akan masuk sampai ke Roma. Itu tinggal tunggu tuh. Kalau nanti kejadian berarti memang itu salah satu tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman adalah salah satunya Roma. Roma kan sekarang ada Vatikan ya. Itu nanti akan ditaklukkan oleh umat Islam. Kita tunggu. Apakah di masa kalian, apakah di masa anak-anak kalian, apa di masa cucu-cucu yang laginya ya. Kita nggak tahu. Wallahu alam. Lanjut. Nih kayak gini nih. Kebayangkan nih. Tahun 900 Masehi, umat Islam sudah membangun keindahan kota di Cordova. Jadi kalau kalian punya cita-cita ingin keliling dunia, main ke negeri Eropa, datang ke Spanyol. Datang ke Cordova, buktikan bahwa Islam dulu pernah berkuasa di Eropa. Oh ini nih masih ada ya, masih ada bekas-bekas istana segala macam yang masih indah, sampai sekarang masih ada gitu. Kalian bisa bayangkan tahun 700 Masehi sampai sekarang tahun 2024 masih ada gitu. Masih ada istana-istana hasil karya arsitektur umat Islam di Spanyol gitu. Sebelum ada kesebelasan bola ya, belum ada. Lanjut. Data nama khalifah sekarang Abbasiyah nih, Abbasiyah. Kalau Abbasiyah itu di Baghdad, sama ya. Jadi ada kekhalifahan Islam itu, pemerintahan Islam itu mecah dua. Satu ada di Eropa, satu lagi ada di Arab, berpusat di Baghdad di Irak. Jadi ini sampai 5 abad nih, lihat kalian lihat tahunnya ya, tahun masih 700 sampai 800 Masehi ya. Harus bayangkan tuh, Indonesia udah merdeka belum? Ya, jauh lah. Bayangkan 800 Masehi. Sementara kita merdeka 1945. Ini tahun 1000 aja belum ya, 1000 Masehi aja belum. Kita masih bicara tahun 800 Masehi, Islam tuh sudah masa-masa jayanya, berkembang ilmu pengetahuan, termasuk di Baghdad. Lanjut. Nah ini kejayaan Baghdad nih. Jadi dulu Baghdad di masa pemerintahan
Khalifah Harun ar-Rasyid, itu terkenal tuh Harun ar-Rasyid. Sampai dulu kisah-kisah sastra negeri 1001 malam itu adanya di masa Harun ar-Rasyid. Masa sastra, berkembang ilmu pengetahuan, karya-karya ilmu pengetahuan banyak ya dituliskan oleh sarjana-sarjana Islam. Ya termasuk di bidang kedokteran itu sudah ada ditulis. Orang Barat udah ada belum nih pengetahuannya? Belum ada satupun ahli ilmu pengetahuan sains dari Barat, belum ada ya. Bayangkan tuh tahun 800-an umat Islam sudah berkembang. Aktivitasnya di kota Baghdad ini ada 3 nih. Ya, di Baghdad ada 3 nih. Yang pertama prestis politik, yang kedua ekonomi, kekuatan ekonomi, yang ketiga aktivitas intelektual. Jadi di Baghdad itu berkembang ilmu pengetahuan sangat luar biasa. Kotanya megah. Di Inggris sudah ada belum? Kota pada tahun 800-an Masehi, udah ada belum di Inggris? Udah ada? Belum ada. Masih apa? Masih becek, masih perkampungan-perkampungan becek yang belum ada perkotaan. Jadi jauh banget nih. Kalian perlu tahu bahwa Islam itu pernah memimpin peradaban dunia. Itu sejarah yang jangan sampai kita lupakan. Dulu sebetulnya pemimpin peradaban dunia itu dulu Islam. Tahun berapa? Tahun 700, 800 gitu ya. Di Baghdad itu udah berkembang kota-kota megah. Cuman kemarin tahun 2000 berapa gitu ya, kan Amerika memerangi Irak ya. Memerangi Irak kemudian menghancur leburkan kota Baghdad salah satunya. Jadi banyak peninggalan-peninggalan khasanah, gedung-gedung dulu masa pemerintahan di Baghdad itu hilang ya, hancur gitu ya oleh serbuan tentara Amerika. Lanjut. Nah ini cuman gini nih, ada satu fase akhirnya kejayaan Islam di Baghdad itu hancur. Sekitar tahun berapa tuh? Tahunnya berapa? 1258. Jadi setelah Islam berkuasa nih di Baghdad, di mana lagi? Kalau di Eropa di mana? Jadi Spanyol. Itu tahun 800, 900 gitu ya. Nah itu sampai pada masanya di Baghdad itu tahun 1258 itu sudah mulai ada kekuatan besar dunia dari wilayah Mongol. Itu siapa itu? Yang dinamakan dengan Hulagu ya, dulu udah Genghis Khan. Jadi anak keturunannya Genghis Khan itu sudah membuat kekuasaan yang demikian luas gitu ya. Kemudian apa? Ada pasukan Mongol yang sangat ditakuti ya. Jadi pasukannya pasukan yang, kalau Mongol jadi gini. Hei. Jadi model perannya pasukan Islam dengan orang Mongol itu beda gitu. Jadi kalau yang namanya umat Islam, kalau musuh sudah menyerah, takluk, dibantai nggak? Nggak ada. Tidak pernah Islam membantai musuhnya yang sudah menyerah kalah. Itu tercatat dalam sejarah. Sampai contoh yang paling pertama adalah ketika Rasulullah berhasil menaklukkan kembali kota Mekah ya. Jadi Rasulullah dulu pernah terusir dari kota Mekah dalam dakwahnya, kemudian hijrah ke Madinah. Tapi pada satu ketika lagi Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah. Tidak ada pembantaian. Rasulullah nggak dendam gitu ya kepada orang kafir Quraisy, tidak dendam, kecuali dia memang melawan Islam, memerangi Islam, baru akan diperangi. Tapi kalau dia sudah menyatakan menyerah, takut di bawah kekuasaan Islam, maka dia tidak boleh dianiaya gitu ya. Nah beda dengan pasukan Mongol. Mana nih? Balik belum
Nah, kalau pasukan Mongol ini pasukan paling ganas gitu ya. Pasukannya Genghis Khan. Nah, ini Hulagu ini cucunya Genghis Khan. Jadi cucunya Genghis Khan ini dari Mongol mengepung Baghdad dan akhirnya kekhalifahan Mu'tasim di Baghdad itu takluk oleh pasukan Mongol. Itu dibantai habis. Itu angkanya itu. Kalian bisa bayangkan tuh. Khalifahnya itu langsung dipenggal. Kemudian pada udah ngasih itu tuh. Udah ngasih perhiasannya sebagai tanda damai. Jadi Khalifahan Islam, Khalifah Mu'tasim bilang kita damai. Kita memang mengaku kalah tapi damai ya. Tapi ternyata hadiahnya diterima, khalifahnya dibunuh. Kemudian umat Islam di Baghdad dibantai habis sampai 1 juta lebih orang tewas. Itu sampai dikatakan dalam sejarah itu sungai-sungai berwarna merah semua. Kenapa? Oleh darahnya umat Islam yang dipenggal oleh orang-orang Mongol. Orang-orang Mongol. Pasukan Mongol itu paling keji ya. Jadi umat Islam berjejer semua tuh. Dan itu dalam waktu berapa nih? Cuman seminggu ya. Ada kata-kata seminggu ada gak? Mana? Dalam tempo 1 minggu 1 juta lebih dibantai. Kalian bisa bayangkan nggak tuh? Di Palestina aja kemarin yang terbunuh sudah 200, yang terbunuh itu 20.000 lebih ya. 20.000 lebih aja udah berantakan kota Gaza ya. Kota udah hancur. Nah ini 1 juta orang seminggu dibunuh oleh pasukan Mongol. Kaum muslimin ya disembelih. Itu darah-darah ngalir semua, udah kayak sungai, dan airnya masuk ke sungai merah. Kemudian perpustakaan Islam ini termasuk yang menjadi diratapi, ditangisi oleh peradaban Islam. Kenapa? Karena buku-buku Islam dibuang semua ke sungai-sungai oleh pasukan Mongol. Jadi udah nggak karu-karuan ya, warna tinta, kemudian warna darah. Gara-gara apa? Gara-gara penaklukan. Ini udah mayat di mana-mana, 1 juta orang. Ini hancurnya peradaban Islam di Baghdad. Tapi gini, hikmahnya gini. Nanti gini. Akhirnya setelah ratusan tahun ya, anak keturunan Genghis Khan ini termasuk anak keturunan yang Hulagu, panglima-panglimanya Mongol satu ketika akan masuk Islam gitu. Tapi pada saat ini mereka membantai umat Islam. Tapi beberapa ratus tahun kemudian ada yang masuk Islam dan kemudian mereka jadi orang Islam gitu. Lanjut. Nah ini termasuk sejarah Islam juga nih. Ini udah bergeser ya tahunnya ya. Ya udah bergeser tahunnya ke angka 1096 sampai 1200. Ini ratusan tahun gak tuh? 100 tahun lebih ada pertempuran antara bangsa Eropa Kristen dengan siapa? Dengan umat Islam. Umat Islam yang sudah ada di pemerintah Islam yang sangat kuat di Arab gitu ya. Di Arab dan di Eropa tadi di mana? Spanyol. Kita lihat dulu yang jadi dua begini ya. Perhatikan nih. Bangsa Eropa nih, pasukan salib Eropa itu kemudian menyerang pasukan Islam yang di Arab ketemu dengan Salahuddin Al-Ayyubi nih. Nah ini susah nih. Sampai kemudian mereka kalah melulu ya, dan kalah telaknya itu ketika berhadapan dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi mereka ingin menaklukkan Masjidil Aqsa, nggak bisa ya, karena dipertahankan, bahkan Masjidil Aqsa-nya ya yang dikuasai penuh oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Coba diklik gambar ini yang Salahuddinnya, gambar Salahuddinnya. Gambar Salahuddin. Hah? Kenapa? Ya di situ doang.
Nggak bisa ya? Nanti tayang, nah, kebanyakan sih itu ya. Keluar aja semuanya dulu tayangannya. Keluar dulu ya. Nah, ya. Ya dah. Udah nggak? Udah. Ini suaranya ada kan nih? Ah iya. Ini peperangan Hittin ya. Perang Hittin itu pasukan Salahuddin Al-Ayyubi berhadapan dengan gabungan pasukan salib dari Eropa. Udah langsung setel aja deh. Gambar aja. Nyampe gak itu? Ini perang Hittin ya, perang terbesar Panglima Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhadapan dengan termasuk gabungan raja-raja ini ya, raja-raja Eropa. Raja Richard ada. Ini peperangannya berbulan-bulan. Untuk yang Hittin aja ya. Total perang salib itu ratusan tahun ya, ratusan tahun. Jadi Islam sudah berjaya di tahun 800, 900, 1000 Masehi ya. Tapi kemudian masuk ke 1200, orang-orang barat juga ingin menghancurkan kekhalifahan Islam. Jadi ini serangan-serangan dari barat ya. Orang barat tuh baru mulai ada kekuatannya 1200 ya, 1200. Tahun 800 nggak ada. Ya, lanjut. Sejarah Daulah Turki Utsmani. Ini tahunnya nih ya, 1453. Nah, ini setelah perang salib nih, setelah perang salib ada fase lagi, ada fase bagi umat Islam. Umat Islam sudah mulai turun, tapi masih ada kekhalifahan, masih ada kekhalifahan pemerintahan Islam, yaitu di masa Daulah Turki Utsmani. Nah, ini terus gini, di Konstantinopel itu, di Turki ya, dulu itu dikuasai oleh pasukan Romawi. Nah, umat Islam, pasukan Islam sudah sekian generasi ingin menaklukkan Konstantinopel itu selalu gagal. Sampai kemudian datanglah masa Muhammad Al-Fatih. Dia berusia 21 tahun, seorang sultan, tapi dia sudah terdidik dari kecil, dilatih memang ingin
menjadi seorang penakluk Konstantinopel, satu wilayah yang dikuasai penuh oleh Romawi gitu ya, pasukan Romawi. Itu termasuk daratan Eropa yang paling dijaga oleh Romawi. Kita lihat next. Nah ini ya, ini Muhammad Fatih nih. Dia menyiapkan tentaranya untuk menaklukkan Konstantinopel tahun 1400 ya. Tahun 1453. Kebayang ya angka-angkanya ya. Dari 700, 800 sekarang ke 1453. Gitu ya. Dan dia menaklukkannya itu memimpin pasukan besar di usia 21 tahun. Bayang atau 21 tahun memimpin pasukan besar, siap perang dengan pasukan Romawi. Coba diklik gambarnya tuh. Nah itu. Ini pertempuran penaklukan Konstantinopel. Kalau kata Rasulullah, ini Rasulullah ketika masih hidup bilang, nanti Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh sebaik-baiknya pasukan, dan sebaik-baiknya panglima itu nanti yang akan menaklukkan Konstantinopel. Rasulullah masih hidup sudah pernah mengatakan kayak gitu ya. Peristiwanya belum nih, Konstantinopel belum takluk. Nah ini Muhammad Fatih. Turki Utsmani itu masih keturunannya dari sahabat Utsman bin Affan di Turki ya, di Turki. Kekhalifahan Turki Utsmani ini yang akan berencana untuk menaklukkan benteng Konstantinopel di Eropa. Itu ya, karakternya Muhammad Al-Fatih tuh. Hafal Quran 8 tahun, Qiyamul Lail nggak ketinggalan. Yang jelas kalau jago perang ya jago lah, jago pedang ya. Jago strategi. Kalau di sini dibilangnya 22 tahun, 23 tahun. Ini pasukan besar yang dipimpin oleh Muhammad Fatih, 250.000 orang. Beserta meriam ya, karena ada benteng Konstantinopel yang nggak pernah bisa ditaklukkan oleh musuh. Nah sekarang dicoba oleh benteng Romawi ya. Nah ini dicoba akan ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Persiapannya luar biasa ini. Ini pertempurannya berbulan-bulan nih. Pasukan Islam sudah punya meriam ya, karena tahun ini sudah masuk ke 1450 ya. 1450. Perkembangan ilmu pengetahuan dan canggih. Tapi Barat belum ada ya, Barat belum mengenal ilmu pengetahuan, belum ada. Barat itu kan zaman Renaissance itu baru 1800. Itu benteng Konstantinopel tuh. Kapan-kapan harusnya di setel nih, filmnya durasinya bisa 2 jaman. Ini mah ringkasan aja.
sampai ada kapal itu sampai ditarik ke atas bukit ya oleh siapa itu? Oleh pasukan Muhammad Fatih. Ini perjuangan umat Islam. Ini perjuangan yang udah hampir nggak masuk akal gitu ya. Karena untuk menuju Konstantinopel itu perahu-perahu Islam selalu ada pengaitnya ya, dari Romawi. Makanya dibawa, ditarik ke bukit gitu ya. Setelah itu baru bisa menggempur benteng Konstantinopel. Tuh. Itu tadi pakai meriam yang paling besar tuh. Mei 1453 Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh Muhammad Fatih. Jadi benteng Eropa terkuat berhasil ditaklukkan oleh umat Islam. Sebaik-baiknya panglima dan sebaik-baiknya pasukan, itulah yang akan menaklukkan Konstantinopel, kata Rasulullah ya, ketika Rasulullah hidup. Dan ternyata berhasil ditaklukkan oleh Muhammad Fatih. Masya Allah, itu udah dahsyat. Usianya masih muda ya. Terus sejarah Islam tuh patut 1400 ya. Jadi gini, orang Barat sudah mengenal ilmu pengetahuan belum? Belum ya. Kalian perlu tahu, orang Barat baru mengenal ilmu pengetahuan itu 1800-an ya, 1800, 1900 baru muncul ilmuwan Barat tuh, 1900 ya, penemu-penemu udah mulai muncul tahun 1900, kayak James Watt segala macam itu. Mereka pun mengenal ilmu pengetahuan dari siapa? Setelah perang salib, setelah mereka berinteraksi dengan umat Islam. Umat Islam udah pernah punya pemerintahan, umat Islam sudah maju, kemudian diambil ilmunya oleh orang Barat gitu ya, diambil alih gitu ya. Sampai sekarang ilmu pengetahuan dikuasai oleh orang Barat, padahal dulunya umat Islamlah yang menguasai ilmu pengetahuan, termasuk militer. Lanjut. Nah ini yang lain nih, sedikit ya, 5 menit 10 menit nih. Selain yang tadi nih sejarah Islam, kita jangan lupa nih, lihat tahun-tahunnya ya. Woi. Tahun 700-an itu juga jangan salah nih. Tahun 700-an berkembang ilmu pengetahuan, juga dalam Islam berkembang fikih. Berkembang fikih, ulama-ulama Islam di bidang Al-Quran, hadis segala macam berkembang, termasuk fikih. Muncullah ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik gitu ya. Nah ini nih, Imam Malik, Imam Syafi'i di Indonesia termasuk Imam Syafi'i. Jadi jangan salah nih. Sejarah Islam pun yang harus kita ketahui bahwa Imam Syafi'i itu adanya tahun berapa? Tuh, 800 Masehi ya. 800 Masehi. Jadi masih masa keemasan Islam menguasai dunia ya, kejayaan dunia. Jadi kejayaan Islam itu berkembang pengetahuan termasuk dalam fikih Islam. Dalam fikih Islam itu muncullah Imam Syafi'i ya, tahun 800-an. Lanjut. Nih, sama juga ya kayak tadi ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i itu di masa-masa 800 Masehi. Jadi kita tinggal mengikuti ulama-ulama besar kita ini nih dalam bidang fikih ya, cara sholat, zakat segala macam. Itu sudah dirumuskan oleh ulama-ulama besar ini ya pada masanya. Jadi kita tinggal belajar aja, tinggal belajar ilmu waris segala macam, semuanya udah disusun rapi oleh imam yang 4 ini. Termasuk di Indonesia ini kita menggunakan fikih Syafi'i, tata cara sholat taraweh, sholat witir segala macam, semuanya udah disusun rapi oleh ulama-ulama Islam. Lanjut. Jadi yang kita perlu ambil juga dalam sejarah Islam adalah ilmu pengetahuannya dan fikih Islamnya. Tuh. Ini silsilah ilmunya ya. Silsilah ilmu itu nyambung tuh dari bawah tuh. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal ini adalah muridnya Imam Syafi'i.
Imam Ahmad bin Hambal itu adanya di sekarang ini banyak mazhabnya itu diambil oleh penduduk di Hijaz, di Saudi Arabia. Imam Ahmad bin Hambal itu adalah dia berguru ke siapa? Ke Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu adalah gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i ini yang mazhabnya dipakai di Indonesia ya, mayoritas Indonesia, Malaysia, Brunei, di Yaman itu adalah bermazhab Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i juga berguru kepada Imam Malik. Imam Malik terus nyambung kepada tabi'in ya. Jadi Imam Malik ini punya guru tabi'in. Jadi udah dekat dengan sahabat ya. Kemudian tabi'in gurunya adalah sahabat. Imam Nafi ini gurunya adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar itu sudah sahabat Abdullah bin Umar. Jadi yang namanya kita belajar Islam, kalian perlu tahu belajar fikih Islam itu pasti nyambung ya ilmunya. Jadi kalian belajar tata cara sholat, rukun sholat, segala macam itu semua nggak bisa ngarang-ngarang. Semuanya sudah tersusun. Kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Nah itu Imam Syafi'i juga semuanya ilmunya nyambung sampai ke sahabat gitu, sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya kita bermazhab Syafi'i berarti nyambung ya, nyambung kepada Rasulullah. Lanjut. Ini nih. Ini fase kekuasaan nih ya. Sebetulnya ini fase kekuasaan yang pernah dibilang Rasulullah sampai akhir zaman nih. Nih jadi Rasulullah pernah mengucapkan fase-fase manusia ya, kekuasaan sampai akhir zaman. Ringkas kata Rasulullah. Kata Rasulullah, Rasulullah dengan para sahabat tuh, Rasulullah ya di masa Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya masa ya. Itu dipuji oleh Allah. Kata Allah apa? Pujian Allah kepada Rasulullah dan para sahabat itu kata Allah, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Kata Allah, engkau Rasulullah dan para sahabat adalah sebaik-baiknya generasi yang dimunculkan di kalangan umat manusia. Jadi kualitas manusia terbaik siapa? Di masa Rasulullah dan para sahabat. Kemudian setelah itu apa? Masa yang terbaik adalah masa setelah Rasulullah wafat, yaitu di masa para sahabat. Kemudian tabi'in terus ya. Terus kemudian kata Rasulullah, nanti umat Islam akan dikuasai oleh satu masa nih. Umat Islam kan tadi udah berkuasa ya, udah berjaya. Tapi nanti kata Rasulullah, nanti umat Islam akan dikuasai oleh raja-raja yang pertama oleh kekhalifan juga, tapi kekhalifannya udah termasuk dinasti. Kemudian terakhir umat Islam akan dikuasai oleh mulkan jabarian, dikuasai oleh pemerintahan yang zalim. Nah itu udah masa-masa sekarang. Umat Islam sekarang Indonesia, umat Islam di dunia terpecah-pecah ya dalam negara-negara. Ada di Malaysia, ada di Palestina. Sekarang kondisinya umat saudara kita di Palestina terjajah gak? Terjajah, teraniaya. Sampai detik ini di bulan Ramadan, ribuan saudara kita di Gaza menghadapi kondisi yang sangat memprihatinkan. Umat Islam yang dulu pernah berjaya menguasai Eropa, sekarang diinjak-injak, dikuasai oleh Israel ya. Luar biasa. Dan nanti kata Rasulullah, akhir zaman nih, nanti di akhir zaman Islam akan kembali berkuasa. Tapi kita nggak tahu persis kapan gitu, di masa siapa. Yang jelas nanti dipimpin oleh Imam Mahdi. Ada Imam Mahdi keturunan Rasulullah yang akan memimpin, memenangkan umat Islam, termasuk melawan pasukan Yahudi. Terakhir itu, perhatikan nih, terakhir nih, ini termasuk yang patut kita imani karena diucapkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan nanti salah satu tanda akhir zaman akan terjadi perang umat Islam dengan orang Yahudi. Sampai apa? Sampai orang Yahudi itu akan dibunuh oleh pasukan Islam. Sampai orang-orang Yahudi akan lari kocar-kacir. Kalau dia ngumpet di sebuah batu atau pohon akan bilang,
wahai orang hamba Allah, kaum muslimin, ini di belakang saya ada orang Yahudi, bunuh dia. Tapi kondisi sekarang bagaimana? Udah terjadi belum? Belum. Itu akhir zaman. Kalau itu terjadi berarti udah akhir zaman. Dan sekarang belum terjadi. Sekarang kondisinya umat Islam di Palestina dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Lanjut. Nih kayak gini ya. Bayangkan tuh. Dulu wilayah Palestina adalah wilayah Islam. Sampai kemudian tahun 47 pun berdiri negara Israel, numpang ya. Sebenarnya Israel itu penjajah ya, penjajah, nggak punya negara. Kemudian tiba-tiba datang, numpang, mendeklarasikan sebuah negara. Kecil ya, tahun 47. Palestina masih hijau penuh ya, dikuasai oleh umat Islam. Tapi sekarang kondisinya, bayangkan tuh. Rakyat Muslim Palestina yang hijau-hijau itu ya, selebihnya dikuasai oleh Israel yang putih itu. Sudah memprihatinkan ya. Sudah wilayah umat Islam direbut oleh Israel. Kondisi Muslim Palestina terhina. Lanjut. Nih, ini diantara presiden-presiden Amerika yang 23 tahun mereka memerangi beberapa negara-negara Islam ya, termasuk Irak, Afghanistan itu termasuk Libya ya, itu termasuk yang diserang oleh Amerika. Sampai sekarang negeri Irak berantakan, Afghanistan, Libya. Tapi mereka dituduh teroris gak? Amerika nggak pernah dituduh teroris, padahal pernah menyerbu beberapa negara-negara Islam, Irak, Libya, Afgan, Syria, gitu ya. Tapi mereka termasuk Israel yang sekarang ya. Lanjut, mereka santai-santai aja. Nih, fitnah Barat kepada kaum muslimin. Sebetulnya yang nyerang negara-negara Islam itu adalah Amerika ya, dengan para sekutunya. Tapi di settingnya seolah-olah yang teroris siapa? Yang teroris umat Islam tuh. Kan kalau di media massa kan gitu kan, seolah umat Islam tuh yang teroris gitu ya. Padahal yang teroris sejatinya siapa? Adalah Israel, Amerika gitu ya. Mereka yang merebut wilayah-wilayah Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.